Microsoft Teams itu adalah platform untuk komunikasi dan kolaborasi. Jadi bukan hanya tempat untuk melakukan meeting online saja, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 pilar. Yang pertama, persistent one-on-one and group chat. Jadi semua komunikasi yang kita lakukan dalam Microsoft Teams, baik itu group chat, kemudian one-on-one chat, kemudian ada lagi postingan di tim dan channel, semuanya itu persistent. Jadi tidak serta-merta bisa langsung kita hapus begitu saja. Nah, mengapa ini desain seperti ini? Karena untuk membantu para penggunanya dalam melakukan komunikasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Kalau kita berkomunikasi dengan email, biasanya ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Bahkan mungkin secara tidak sadar, kita juga sudah punya mindset tertentu kalau kirim email, mesti mengikuti aturan ABCD atau rules ABCD seperti itu. Sedangkan kalau kita berkomunikasi dengan aplikasi chat misalkan, itu kita bisa komunikasinya sangat fluent sekali. Jadi Microsoft Teams ini coba untuk menjembatani komunikasi yang fluent tadi, yang mungkin sulit untuk kita lakukan kalau kita menggunakan email seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada fitur untuk group chat, jadi komunikasinya bukan hanya untuk one-on-one, tapi juga untuk satu kelompok tertentu, baik itu yang kelompok yang sifatnya ad hoc, munculnya dadakan, misalnya tiba-tiba saja kita dapat tugas untuk membuat satu report atau membuat satu presentasi yang harus dikirimkan malam ini misalnya, atau besok pagi. Nah, kita bisa membuat group chat dengan mudah di dalam Microsoft Teams. Nah, ada satu lagi ruang untuk kolaborasi yang lebih intens tentunya, yaitu kolaborasi untuk rekan-rekan kita satu departemen, satu tim, atau satu divisi misalnya. Nah, bedanya dengan group chat tadi, kalau di group chat itu biasanya komunikasinya ataupun kerja kolaborasinya itu sifatnya ad hoc, tapi kalau yang di tim dan channel, yang platform untuk kolaborasi yang satunya lagi, itu adalah seperti day to day collaboration. Jadi misalnya seperti yang saya sebutkan tadi dengan rekan satu tim kita, karena kan biasanya kita sering share dokumen, kita sering share informasi dengan rekan satu tim kita. Jadi tempatnya disiapkan sendiri, seperti itu. Berikutnya ada Powerful Online Meetings. Nah, di dalam Microsoft Teams kita memiliki beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan untuk online meetings. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah meeting. Bisa dengan one-on-one chat, bisa dengan group chat. Dari sana kita bisa tinggal tekan tombol call, maka nanti akan memanggil semua rekan kita yang ada dalam chat room-nya. Bisa juga dengan menggunakan invitation yang kita buat dari kalender, bisa juga menggunakan tim dan channel. Jadi ada banyak sekali cara kita untuk memulai meeting. Jadi tergantung dengan kebutuhan, kemudian tergantung juga dengan situasinya juga. Kemudian di dalam online meeting ini juga tidak terbatas hanya untuk rekan satu tim ataupun bahkan satu organisasi atau satu perusahaan. Kita juga bisa mengundang rekan-rekan kita dari luar tim kita, dari luar organisasi kita atau luar perusahaan kita untuk bergabung dalam meeting kita. Seperti yang sekarang kita lakukan ini. Jadi dari berbagai macam perusahaan atau dari berbagai macam organisasi bisa berkumpul dalam satu online meeting yang sama, seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada fungsi untuk melakukan pencatatan minutes of meeting, kemudian ada recording juga, kemudian ada fitur untuk chatting juga sekaligus. Jadi untuk meminimalisir banyaknya suara yang masuk, jadi suara mikrofon yang kita nonaktifkan. Jika nanti ada yang bertanya bisa menggunakan panel chat yang sudah disiapkan. Dan berikutnya di sini ada Enterprise Calling and Voice. Jadi sebenarnya Microsoft Teams ini juga bisa difungsikan sebagai PABX. Jadi kalau di Microsoft sendiri kita sudah mengimplementasikan hal ini. Jadi ketika misalkan saya sedang coba untuk host sebuah online meeting, kemudian salah satu rekan saya tidak bisa hadir karena mungkin kendala jaringan di tempatnya ataupun mungkin berada di area yang terpencil, jauh dari akses internet yang memadai, maka saya bisa langsung memanggil ke nomor rekan saya tersebut untuk bisa bergabung dalam online meeting saya. Jadi nanti dari sisi rekan saya, dia akan menerima panggilan, nomornya adalah nomor Microsoft, nomor lokal 021 sekian-sekian. Nanti dia tinggal angkat saja nomornya, kemudian dia akan langsung masuk ke dalam online meeting yang sudah saya siapkan. Seperti itu. Jadi bukan hanya ini saja, bukan hanya online meeting yang menggunakan internet saja, bahkan untuk rekan-rekan kita yang memiliki kesulitan bergabung dengan koneksi internet bisa kita panggil menggunakan fitur Enterprise Calling and Voice ini. Nah, khusus untuk Enterprise Calling and Voice ini ada lisensi tambahan biasanya
atau bisa juga menggunakan lisensi E5. Nah, tapi mungkin untuk hari ini kita tidak akan membahas yang Enterprise Calling Envoice ini. Berikutnya, di sini juga sudah di Microsoft Teams juga sudah terintegrasi dengan semua aplikasi yang ada di Office 365. Jadi misalnya kita mau mengintegrasikan SharePoint ke dalam Teams kita atau mengintegrasikan Office Online ke dalam Teams kita, itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang ada di luar Office 365? Misalnya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan Trello, ada yang menggunakan Asana mungkin, ataupun solusi-solusi lain di luar sana yang sudah lama kita gunakan, kemudian kita ingin integrasikan ke dalam Microsoft Teams, itu bisa dilakukan dengan mudah juga. Caranya kita tinggal masuk ke dalam store yang sudah disiapkan oleh tim Microsoft, nanti tinggal di-search saja aplikasinya. Kalau tidak salah saat ini sudah mendukung sampai 500 aplikasi yang bisa kita integrasikan langsung dari dalam Microsoft Teams. Nanti kalau sudah diintegrasikan, kita tinggal sign in saja menggunakan kredensial yang biasa kita pakai untuk mengakses service tersebut. Nah, tapi untuk servicesnya, aplikasi di luar Office 365 itu tidak di-handle oleh tim Microsoft. Dan jadi Microsoft hanya menyediakan konektor untuk menghubungkan aplikasi tersebut dengan Microsoft Teams. Untuk policy, security, kemudian compliance dan lain sebagainya itu akan dikembalikan ke third party app developer-nya. Seperti itu.